kasih sudah berkunjung ke Amoeba Aviary. Jadi perkenalkan, saya Dodido. Saya kemarin membangun sebuah aviary kecil lah, aviary kecil yang aviary pertama yang saya bangun dengan panjang 2,5 meter kali 2,5 meter, tingginya 3 meter. Itu dibangun di depan rumah. Kebetulan dengan biaya sendiri, menghabiskan dana sekitar kurang lebih untuk kandangnya sendiri sekitar 3,5 juta lah, 3,5 juta. Itu udah sama tukang, ditambah untuk aksesoris dalamnya atau perlengkapan pendukung kayak mesin-mesin, terus ada air mancur juga yang kita bikin. Itu ya sekitar total itu sekitar 4,5 juta sampai 5 juta. Itu karena kita bangun sendiri gitu kan. Kecuali kalau kita memborong orang gitu, ya mungkin biayanya akan lebih besar. Terus karena saya dibantu sama saudara juga untuk membangun, sama bapak saya, sama kakak saya untuk membangun sebuah aviary kecil ini, ya alhamdulillah dengan itu bisa meminimalisir pengeluaran gitu kan. Inspirasi sih untuk membuat aviary ini tentu adalah ya. Sebenarnya saya nggak terlalu suka burung gitu kan. Baru suka burung itu sekitar ya akhir-akhir ini suka burung gitu, karena saya sebenarnya tuh nggak suka lihat burung di sangkar, itu saya kurang suka gitu kan. Tapi kalau misalkan film dokumenter gitu kan, National Geographic gitu kan, suka mereview burung-burung kayak channel YouTube Rendian 88 kalau nggak salah, itu dia bagus itu pokoknya, tentang burung-burung di liar. Itu saya suka melihat kayak tingkah laku seekor burung di hutan gitu kan, ada di air atau di ranting pohon, itu saya suka gitu kan. Tapi kalau untuk burung yang ada di sangkar kayak digantungin gitu, saya sebenarnya kurang suka gitu. Nah, kebetulan dan inspirasi itu ada dari sebuah channel, saya katakan jujur aja gitu kan. Itu sebuah channel YouTube bernama BDB Channel. Dia membuat sebuah aviary yang besar gitu kan, aviary yang besar. Di sana ada beberapa burung, banyak sekali, ada sekitar 30 jenis burung. Di sana saya lihat perkembangannya cukup bagus gitu. Jadi si aviary itu membentuk sebuah ekosistem di dalam sebuah kandang besar, di mana burung merasakan kenyamanan di dalam sangkar itu, pakan yang cukup, terus fasilitas untuk hidup mereka juga cukup gitu kan. Akhirnya mereka bisa berkembang biak. Nah, itu saya sangat terinspirasi dari sana. Kenapa saya tidak menciptakan sendiri gitu, ya kecilan dulu, nggak terlalu besar, karena bukan cuma lahan juga yang kurang, cuman juga di dana juga kan sebenarnya gitu kan bikin minimalisir itu lah. Akhirnya saya buat yang ukurannya lebih mini. Alhamdulillah sih, burung yang udah ada di dalam itu baru 4 jenis kalau nggak salah. Itu ada burung kolibri, ada murai batu sepasang, terus ada kenari 3 ekor. Rencana ini akan masuk lagi burung kacer gitu, nanti kacer masuk. Nggak tahu nih, kacer sama murai batu kayaknya sih bakal berantem, tapi ya kita coba lihat nanti kalau nggak cocok kita keluarkan lagi salah satunya gitu kan. Tapi untuk kedepannya sih rencana masih banyak ya burung-burung yang mau dimasukkan, karena ini masih burung atas semua ya. Istilahnya burung bawah itu kayak burung-burung puyuh atau burung-burung yang di bawah gitu, itu belum kita masukkan gitu. Nanti kita akan nyari lagi buat kita masukin cocoknya burung apa gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau berbicara mengenai burung itu nggak ada habisnya ya. Selain burung kicau yang mungkin lebih populer gitu, saya juga suka sih burung-burung yang istilahnya buat dilihat mata itu enak gitu, dari warna,
dari tingkah laku. Itu sebenarnya saya sih lebih ke sana, nggak serta merta harus yang burung berkicau bagus gitu yang akan saya pelihara, nggak gitu kan. Karena ini sih hanya ibaratnya hobi lah, bukan nanti kita mencoba berkembang biak gitu ya. Itu sih bonus nanti kalau misalkan burung-burung tersebut di dalam kandang ternyata berkembang biak. Lah itu istilahnya bonus lah buat kita gitu kan, karena tujuan utamanya emang membuat kandang burung yang emang enak gitu, enak dibuat si burungnya dan enak buat kita juga yang nonton gitu kan, atau yang lihat gitu kan. Jadi nggak monoton di dalam sangkar hanya ada pakan burung, itu pun hanya pur dan sama air minum, enggak gitu kan. Kita juga menyediakan si pakan-pakan alami juga ya, seperti jangkrik, ulat gitu kan. Ada cacing juga nanti buat burung-burung yang emang doyan makan cacing gitu kan. Itu aja sih, mungkin bukan review gitu. Tapi kalau untuk tujuan untuk sebuah aviary ini membuat konservasi. Nah, konservasi itu masih jauh enggak. Kita emang tujuannya bukan ke arah sana. Mungkin ada nanti kalau jangka panjangnya gitu. Kalau untuk tujuan jangka pendek sih hanya untuk sebuah istilahnya penenang jiwa aja gitu kan. Kalau misalnya lagi stres bisa lihat kandang aviary ini, bisa lihat tingkah laku burung gitu. Syukur-syukur mereka bisa betah berkembang biak gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Cuman ya tujuan utama sih bukan ke situ gitu kan. Tujuannya sih emang menciptakan sebuah ekosistem yang nyaman dalam sebuah kandang yang ditempatin oleh burung-burung gitu, burung-burung pilihan tentunya. Kita juga nggak serta-merta ngambil burung dari hutan, nggak. Kita ambil burung itu dari ombyokan istilahnya gitu kan, atau beli dari penangkar burung gitu kan. Emang untuk burung-burung yang populer seperti murai dan kacer itu emang kita utamakan karena emang harga jualnya bagus gitu kan. Terus kicauannya juga luar biasa bagus gitu, bisa merekam istilahnya di masteran lah gitu kan. Terus kontesnya juga banyak, jadi ya arahnya sih ke sana kita emang itu kan. Oke, untuk selain aviary sih juga sementara sih ada bayangan untuk kita untuk membuat sebuah penangkaran lah, istilahnya penangkaran burung. Cuman dulu sih sempat kita coba menangkarkan burung kenari yang emang lebih mudah ya. Kenari dulu, terus kan sempat anjlok harganya dan sekarang lagi bagus lagi ya. Kenari ini juga kita harapkan sih bisa berkembang biak di sini gitu kan. Nanti untuk selanjutnya mungkin akan coba murai gitu, katanya kan murai agak susah gimana gitu kan. Cobalah nanti kita nyari indukan dulu yang bagus, nanti kita coba kembang biakan atau kita ternakan di sini. Nanti sekiranya bisa cocok ya alhamdulillah gitu kan. Kalau untuk istilahnya fasilitas lah atau ekosistem yang ada di dalam kandang aviary ini, kita ada tempat pakan yang kita letakkan di tengah agar si burung-burung itu bisa makan dengan nyaman gitu. Istilahnya nggak, kalau hujan kan itu kena angin kadang basah gitu. Kalau di tengah itu nggak akan basah gitu. Dan juga di penopang si sebuah tempat pakannya itu berada di tengah-tengah air, itu menjadikan pakan itu jauh dari gangguan kayak semut gitu kan. Itu susah gitu. Kayak lalat pun kita alhamdulillah sih, karena kandang aviary ini dibungkus dengan jaring yang cukup kecil ya, istilahnya kalau lalat itu nggak bisa masuk gitu kan. Terus juga kelebihan dari sebuah jaring itu, di saat kita melepaskan pakan hidup seperti jangkrik gitu, nah itu bisa kita langsung lepas aja, dia nggak akan keluar kandang karena emang jaringnya kan juga emang cukup rapat lah, tidak akan lolos seekor jangkrik pun gitu kan. Itu aja sih yang nggak banyak, soalnya kita juga baru coba-coba bikin aviary ini belum lama ya, baru sekitar setengah bulan lalu. Dan ini baru kita masukkan
burung-burung itu baru 1 minggu sebenarnya. Kita nanti coba lihatlah perkembangannya 1-2 bulan ke depan seperti apa, ataukah bisa ada yang berkembang biak atau gimana, nanti kita tunggu aja. Nanti saya akan review kembali di Amoeba Aviary bersama di channel Dodido. Di channel Dodido nanti kita akan review kembali Amoeba Aviary perlahan lah. Nanti juga kita akan lagi bangun sebuah hidroponik, Amoeba hidroponik. Itu sama masih di depan rumah juga. Cuman nanti kalau untuk hidroponik nanti kita susul aja lah gitu kan, karena sekarang emang tema kita mau ngebahas aviary yang baru saja saya bikin. Semoga nanti aviary ini masih bisa kita kembangkan, tambah luas dan tambah jenis burungnya agar ekosistem kita makin bagus lah gitu kan. Semoga burung nyaman, bisa berkembang biak. Itu aja. Terima kasih sudah menonton di channel Dodido di Amoeba Aviary. Mantap.